Bulan Juli kemarin, GoPay punya aplikasi yang berdiri sendiri. Tidak hanya hidup di dalam Tokopedia ataupun Gojek. Pertanyaannya kenapa? Kenapa mereka memilih untuk buat aplikasi sendiri? Dan apa strategi yang dipakai untuk memastikan bahwa GoPay ini nanti mampu bersaing di dalam arena yang sudah punya banyak pemain yang lebih dulu udah merangsek masuk? Nah, kita kan kaji sama-sama jawabannya bersama dengan Mas Budi Ganda Subrata. Beliau adalah Head of Regulatory and Public Affairs GoTo Finansial. Yuk. Mas Budi, kan GoPay itu akhirnya punya aplikasi sendiri. Dan itu kan secara masif di bulan Juli kemarin itu diluncurkan dan masyarakat Indonesia udah bisa pakai tuh ya di bulan Juli ya. Walaupun rame-ramenya tuh dari Mei. Tapi Juli akhirnya semua orang bisa pakai. Pertanyaannya adalah gini, apa sih yang menjadi pertimbangan? Baik secara strategis ataupun taktis. Kok GoPay itu akhirnya dilepas ya, tidak lagi hanya hidup di dalam aplikasi Tokopedia atau GoTo. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang lepas atau pisah, mungkin itu nggak akurat ya, nggak pas. Karena sebenarnya fitur GoPay sendiri di aplikasi Gojek maupun di Tokopedia itu masih dipakai. Jadi nggak ada yang berubah. Kalau misalnya orang masih pengen pakai aplikasi Gojek atau Tokopedia, monggo aja. Cuma memang kita lihat, dan saya selalu pakai contoh itu, satu contoh waktu ada salah satu rekan pengawas kita di Bank Indonesia, dia lagi ke Sulawesi, di Kota Mamuju tepatnya. Dia bilang, di sini nggak ada GoPay. Loh, kenapa? Karena di sini nggak ada servis Gojek. Nah, jadi memang kita lihat ada segmen-segmen masyarakat yang selama ini menggunakan Gojek dan Tokopedia. Di tahun 2022 itu tuh ada sekitar 63 juta orang. Kalau kita lihat masyarakat Indonesia usia produktif itu kan ada sekitar 190 juta orang kan. Nah, artinya yang 160 juta ini kemana nih? 130 juta ini kemana nih? Nah, dan kita lihat... Artinya itu adalah kelompok orang yang produktif tapi tidak menggunakan Tokopedia ataupun GoTo gitu ya, ataupun Gojek ya. Betul. Jadi kita lihat ini adalah segmen masyarakat yang memang masih belum terjamah nih. Nah, kita lihat dari sisi strategis itu. Jadi ada potensi ke arah sana. Tapi kita juga ngelihat kedua adalah kebanyakan yang pakai aplikasi Gojek dan Tokopedia itu mungkin adalah kelas segmen affluent atau kelas menengah ke atas. Yang mass market gimana nih? Yang mass market makanya kita targetkan dengan menggunakan GoPay App. Harapannya GoPay App itu nanti bisa dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat. Nggak hanya oleh masyarakat yang sebelumnya sudah pakai Gojek maupun Tokopedia, tapi masyarakat-masyarakat yang belum pernah pakai Gojek dan Tokopedia. Jadi harapannya ini mass market ini bisa terjangkau dengan adanya GoPay App sendiri. Makanya kalau kita lihat, fitur-fitur yang ada di GoPay App itu adalah fitur-fitur yang memang diperuntukkan untuk masyarakat-masyarakat luas. Belum tentu masyarakat-masyarakat seperti kita nih yang tinggal di Jakarta butuh, tapi mungkin di luar kota Jakarta itu mereka butuh. Makanya kita fokus ke layanan transfer, kita fokus ke layanan beli pulsa dengan harga murah di aplikasi GoPay. Dari size aplikasinya sendiri juga relatif ringan, karena masyarakat mass market itu kan sensitif terhadap paket data kan. Jadi jangan sampai kalau misalnya update app gitu, misalnya sekarang Gojek app sekitar 100 MB, sekali update otomatis ya 100 MB kemakan gitu kan. Sedangkan kalau misalnya buat mass market 24 MB atau 25 MB ya relatif nggak kerasa. Oke, so ini menarik ya teman-teman semuanya ya, karena kan sekarang itu trennya adalah bundling ya. Jadi banyak layanan dibundle jadi satu, taruh dalam satu aplikasi, kasih nama super app gitu. Nah ini terjadi kebalikannya. Betul. Unbundling namanya ya. Yang tadinya tuh ada dalam satu aplikasi malah dilepas. Tetap ada di dalamnya fiturnya, tetapi dia sebagai standalone application, aplikasi berdiri sendiri itu ada gitu ya. Oke, nah kalau tadi aku dengar jawaban Mas Budi itu berarti kalau kita bicara dari aspek strategisnya, ini adalah cara GoTo ya sebagai satu perusahaan lah. Saya sebut mungkin apa holding gitu sebutannya, nggak juga ya? Teknologi platform. Teknologi platform. Itu ingin menjangkau masyarakat yang lebih luas, gitu ya. Jadi nggak hanya ngasih layanan kepada mereka yang menggunakan GoTo ataupun Tokopedia, tapi masyarakat yang justru nggak pakai GoTo Tokopedia. Karena kalau dia udah biasa main di GoTo Tokopedia, peluangnya besar dia pakai GoPay lah, gitu ya. Nah, tapi di luar sana ada 130 juta orang yang nggak pakai GoTo Tokopedia. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika kita ingin perusahaan kita tumbuh besar, itu caranya banyak. Ya, bisa kita buat produk baru atau bisa produk yang sama
tapi ditawarkan ke market yang baru. Betul. Nah, ini berarti strateginya untuk growth strateginya adalah yang kedua tadi ya. Betul. Produktnya udah ada gitu. Cuman kita bawa keluar ya tanpa meninggalkan yang ada di dalam untuk serving a different market. Betul. Gitu ya. Jadi servisnya, kegiatan usahanya pada esensinya masih sama. Cuma karena targetnya itu sekarang berbeda, ya kita kan ibaratnya kita harus reintroduce produk kita kan. Ya jadi cara penyampaiannya, fitur-fitur yang ditawarkan juga kebanyakan orang yang pakai Gojek sama Tokopedia adalah mereka pakai GoPay karena mereka mau pesan makanan, karena mereka mau pesan barang di Tokopedia. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau pesan makanan maupun tidak mau beli barang lewat e-commerce? Makanya balik lagi ke jawaban saya yang sebelumnya, fitur-fitur seperti fitur transfer. Karena kita lihat, dan kita actually melakukan riset di lapangan. Kita ke kota-kota seperti Semarang, Samarinda, dan beberapa kota-kota di luar Jabodetabek dan di luar Jawa. Kita lihat memang kebanyakan orang yang, again, mass market, itu salah satu use case utamanya adalah transfer. Kenapa? Karena kita lihat kebanyakan mass market itu kan mungkin masyarakat yang UMR, gajinya UMR atau misalnya kurang, dan mereka suka dihadapi dengan masalah likuiditas. Sebagai contoh, misalnya gajinya per minggu, tapi tengah minggu itu tiba-tiba ada emergency harus bayar DP uang sekolah, atau misalnya ada emergency harus ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, biasanya yang terjadi apa? Karena itu sangat komunal biasanya di daerah-daerah, yang ada jadinya, tolong talangin dulu dong, pinjam uang, transfer uang. Jadi misalnya Pak Indrawan transfer ke saya, transfer uang. Nanti begitu saya udah pakai dan saya gajian di akhir minggu, saya transfer balik. Jadi perputaran uang dari transfer itu tuh sangat tinggi. Dan kita lihat ini salah satu use case yang paling besar, khususnya di mass market. Makanya kalau kita lihat GoPay app, bukan kebutuhannya untuk beli makanan lewat GoFood atau beli barang di Tokopedia, tapi fitur utama yang kita kedepankan adalah transfer. Oke. Nah, kita akan bahas lebih dalam tentang fitur-fiturnya nanti ya, dan kita akan coba bandingin dengan pemain-pemain yang sejenis ya. Apa nanti keunggulan dari GoPay yang standalone ini gitu ya. Sebelum sampai ke sana, aku masih pengen ngomongin yang strategik dulu nih. Kan tadi GoPay dijadikan standalone app menyasar kepada segmen yang 160 juta tadi, yang bukan pengguna GoTo dan bukan pengguna Tokopedia gitu. Pertanyaannya kenapa kok ngambil segmen itu? Artinya kan begini kan, kalau disebut tadi yang affluent, artinya kalau di piramida itu dia yang atas nih, yang udah biasa beli belanja secara online gitu ya. Yang disasar yang ada di bawah kan, justru kan tadi kan ya, yang justru tadi ya UMR, yang transfer harian dan lain sebagainya tadi itu. Pertanyaannya kenapa kok ngambil yang itu gitu? Apakah yang di atas, paling nggak tengah piramida ke atas itu tidak membutuhkan layanan GoPay gitu? Oh masih, justru kita sekarang melihat kalau yang kelas menengah ke atas atau affluent itu strategi kita tetap sama. Jadi bagaimana kita memberikan pengalaman pembayaran yang lebih baik. Gimana kita menambah integrasi dengan berbagai macam metode pembayaran. Kayak misalnya contohnya kita sudah ada integrasi dengan Bank Jago sebagai sumber dana. Kita juga ada service dengan Pay Later. Jadi strateginya adalah bagaimana kita tetap melayani segmen masyarakat itu dengan meningkatkan service kita. Jadi kualitas produk, payment experience yang jauh lebih delightful, keamanan yang juga lebih aman dan lebih efisien, itu semua tetap kita lakukan. Jadi bukan berarti dengan kita buat GoPay app dan kita menyasar segmen market yang berbeda, yang segmen market sebelumnya itu terbengkalai. Tentu enggak, karena seperti yang saya bilang, fitur-fitur yang ada di GoPay, baik ada di GoPay app maupun di Gojek atau di Tokopedia app itu tetap sama. Cuma memang pintunya atau lapaknya itu ada di aplikasi Gojek sama di Tokopedia. Nah, kalau saya misalnya bukan termasuk saya termasuk affluent misalnya gitu ya. Dan saya ingin gunakan GoPay app yang standalone tadi ya untuk my daily activity juga. Selama ini kan saya pakai QRIS saja. Belanja apapun juga QRIS gitu. Dari belanja di mall sampai belanja di warung itu udah pakai QRIS sekarang. Itu kan jadi habitnya masyarakat sekarang kan kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kan sama juga kan. Dan dengan GoPay kan bisa juga gitu. Alih-alih saya pakai bank, saya pakai GoPay aja gitu kan. Artinya masyarakat yang affluent itu sebenarnya juga bisa jadi sasarannya GoPay. Bisa. The question is, kenapa kok memilih justru yang bukan yang affluent tadi gitu? Karena kan konsekuensi dari pilihannya, aku pengen nyasar yang masyarakat menengah ke bawah misalnya. Konsekuensinya tadi itu kan, aplikasinya jangan gede-gede dong, 24 MB, gitu ya. Fitur-fiturnya disesuaikan dengan yang mereka butuhkan. Yang bisa jadi sebenarnya kalau masyarakat affluent, aku pengennya nggak apa-apa 100 MB. Tapi asal ada fitur-fitur ini yang memang itu aku butuhkan. Tapi nggak dibutuhkan sama yang menengah ke bawah gitu. So,
choosing kan tadi kan memilih yang di bawah nih. Berarti sebenarnya dibilang mengabaikan juga enggak. Cuman tidak fokus kepada yang ada di atas kan. Oh, enggak. Justru yang atas kita tetap fokus. Cuma memang sekarang ada dua jalan yang berbeda. Yang affluent segment tetap kita fokuskan. Makanya tadi saya bilang di depan bahwa seluruh fitur GoPay yang ada di aplikasi GoPay itu tetap ada di aplikasi Gojek maupun Tokopedia. Jadi misalnya contohnya QRIS itu tetap ada. Nanti misalnya kalau misalnya kita bayar scan QRIS mau pilih pakai uang elektronik atau misalnya mau pakai pay later misalnya, itu tetap ada. Kemudian integrasi dengan Bank Jago misalnya, itu juga tetap ada. Jadi seluruh fitur-fitur yang kita rilis ke GoPay, nggak peduli atau agnostik platformnya di mana, itu tetap ada. Cuma memang kalau untuk GoPay app, itu kita ada beberapa bukan fitur ya, tapi mungkin memang aplikasinya itu didesain untuk menyasar dan menarik perhatian dan minat-minat masyarakat kelas menengah ke bawah yang lebih mass market. Nah itu dia maksud saya. Jadi kan keputusan strategis bahwa standalone app-nya GoPay ini akan menyasar pada masyarakat menengah ke bawah. Itu kan punya konsekuensi sebenarnya kan. Betul, tadi itu contohnya tadi kan megabyte dan sebagainya gitu. Sehingga kalau kita bicara strategi itu kan memilih yang satu dan sengaja tidak memilih yang lain. Jadi kalau aku memang menyasar menengah ke bawah, ya udah jangan nyasar ke menengah ke atas gitu. Karena needs-nya berbeda, channel-nya berbeda, cara proses berbeda dan lain sebagainya gitu. Mau semuanya digarap malah nggak ada yang benar nantinya kan gitu. So ketika GoPay memutuskan, GoPay app-nya ini memutuskan untuk menyasar menengah ke bawah kan berarti ada pertimbangan dong. Karena itu punya konsekuensi. Yang menengah ke atas mungkin akhirnya milih produk pesaing. Yang dia anggap lebih pas dengan kebutuhan menengah atas. Bisa jadi kan begitu kan bisa. Karena GoPay ini memang menyasar untuk menengah ke bawah ini gitu. So ada risikonya kan dari pilihan ngambil apapun, menengah ke atas, menengah ke bawah, semuanya ada konsekuensi dan risikonya. Nah, GoPay itu secara sadar memilih untuk yang app standalone-nya adalah menengah ke bawah gitu ya. Nah itu selain bahwa jumlahnya banyak sekali, ada 160 juta gitu ya. Apalagi sebenarnya yang menjadi basis keputusan strategis memilih segmen itu bukan segmen di atasnya? Karena kita percaya kalau salah satu visi dan misi kita di GoPay adalah bagaimana kita juga bisa meningkatkan dalam tanda kutip balance sheet orang-orang seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau misalnya kelas segmen menengah ke atas, misalnya saya sama Pak Indrawan, ya pasti kita udah punya aplikasi perbankan lah. Jadi memang uang elektronik adalah satu produk yang kita pakai lebih untuk convenience factor. Saya bayar pakai GoPay karena memang itu convenient. Saya bayar pakai GoPay, ada keris, seamless, dan segala macam. Tapi sebenarnya saya mau pakai aplikasi perbankan juga nggak apa-apa, bisa juga kan. Tapi untuk masyarakat menengah ke bawah, justru kita ngelihat ini adalah segmen yang underbank dan unbank. Jadi kita lihat pintu masuknya itu dari aplikasi GoPay. Nah, dimulai dari aplikasi GoPay, ke depannya nanti begitu mereka sudah terbiasa dengan menggunakan produk pembayaran, sudah terbiasa dengan transfer, nanti bisa kita tambahkan memberikan akses ke produk seperti produk lending, atau produk misalnya perbankan. Nah, di sini juga mungkin saya share sedikit, kita ada kerjasama strategis juga dengan Bank Jago. Nanti ke depannya akses terhadap produk perbankan dari aplikasi GoPay, itu juga bisa dibuka dari aplikasi GoPay khusus untuk kelas menengah segmen ke bawah. Jadi memang ini strategi bukan strategi 2-3 tahun ke depan, ini strategi 5-10 tahun ke depan. Karena bagaimana caranya masyarakat yang terakhir kalau kita lihat statistik ya, unbank itu mungkin sekitar 45-55%. Gimana itu angka unbank itu bisa kita turunin, sehingga inklusi itu bisa sampai 90 atau enggak high 90s lah. Jadi strategi kita adalah bagaimana nanti GoPay App ini menjadi pintu masuk orang, khususnya mass market yang masih underbank dan unbank, agar bisa mendapatkan lebih banyak akses ke produk keuangan seperti perbankan, lending, investasi, asuransi. Jadi memang strategi jangka panjangnya seperti itu. Jadi waktu kita bikin GoPay App, we made a conscious decision untuk memilih segmen masyarakat ini karena kita tahu, ini bukan strategi 2-3 tahun ke depan, ini strategi 10 tahun ke depan. Interesting. Jadi ada dua misinya. Misi pertama adalah ya ngajak masyarakat Indonesia yang unbank tadi punya literasi keuangan sehingga nanti mereka akan punya kemampuan ekonomi yang lebih baik ketika dia punya tools untuk mengelola keuangannya dengan baik ya, untuk melakukan transaksi dengan lebih murah, lebih simple dan lain sebagainya gitu ya. Ada misi mulia di sana. Tapi tentu aja karena ini bisnis harus ada misi bisnisnya gitu. Cuman nggak jangka pendek, jangka panjang karena ini adalah pintu masuk sebenarnya. Ketika udah 160 juta itu pakai GoPay,
dan udah biasa pakai GoPay, udah mulai bergantung dengan GoPay, ya, nanti mau dikasih layanan tambahan nggak ada isu. Karena mereka udah familiar dengan app-nya, gitu ya, udah merasa nyaman, udah ada trust di sana. Betul. Gitu. Sampai akhirnya yang tadinya unbank, jadi bank. Betul. Bahkan mereka mungkin jadi investor kecil-kecilan dulu dari sana. Bisa. Gitu. Harapannya balik lagi. Kita pengennya masyarakat itu dibekali dengan knowledge yang harapannya nanti bisa didapat dari GoPay app, literasi, awareness juga terhadap produk keuangan, sehingga nanti ke depannya juga bisa jadi investor kecil-kecil. Iya. Nah, itu kan menarik ya. Jadi, keputusan bisnis itu bisa mau pakai horizon yang seberapa banyak gitu ya. Kalau kita bicara cuma 5 tahun ke depan, mungkin udah lebih enak yang jelas-jelas di situ ada duitnya aja gitu ya. Tapi kalau horizon kita tarik agak jauh, 10, 15, 20 tahun ke depan, mungkin bagus kita invest kepada untapped market. Ya. Market yang belum banyak yang garap di situ. Tapi ini kalau digarap benar, one day it's gonna be huge. Dan kalau kita menjadi satu-satunya platform di situ yang biasa dipakai, itu kan akan ya udahlah, kita nanti mungkin harvestingnya ya, panennya nanti mungkin 10 years, 20 years dari sekarang gitu. Jadi horizon itu pilihan. Kebetulan gue tuh mungkin punya financial power, strength ya, untuk bisa main sejauh itu ya. Anggaplah ini investasi jangka panjang. Yang harapannya tadi seperti Pak Indra bilang ya, panennya nanti begitu nanti masyarakat literasinya juga jauh lebih mendalam, inklusinya juga lebih luas, ya GoPay App ini juga menjadi sumber mereka untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan yang lebih banyak. Jadi kita juga dalam tanda kutip nawarinnya juga lebih mudah. Teman-teman semuanya, kita udah banyak belajar ya kaitannya dengan strategi ya. Tadi salah satu yang terakhir adalah horizon-nya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah konteks strategi kan. Tergantung kita ngambil horizon-nya apa gitu. Dan mau milih segmen atas boleh, segmen bawah boleh, tengah boleh gitu. Selama ada justifikasinya. Oke. Mbak, ini dalam konteks kita mau belajar lebih jauh nih ya. Kita nyebut banyak brand aja sekalian di sini ya. Karena ini kan tidak disponsori juga nih. Mudah-mudahan nanti ada jadi sponsor. Wah, aminnya kecil, Mas. Aminnya kecil. Oke, kita lihat pemain yang ada, Mas. Ada Dana, ya, kemudian ada OVO ya. Itu dua yang gede yang quite populer di Indonesia. Sebenarnya yang lain-lain juga ada ShopeePay dan sebagainya. Tapi kita lihat dua itu aja. Kalau mereka berdua itu menyasar yang mana, Mas? 160 itu, jadi yang unbank, underbank, atau mereka menyasar justru yang affluent, Mas? Mungkin saya tidak di dalam posisi untuk mengomentari mereka segmen masyarakat yang disasar apa. Tapi kalau misalnya kita lihat paralelnya kayak di industri perbankan gitu. Ada Himbara, ada BCA, dan fokusnya masing-masing. Ada yang kuat di transactional banking, ada yang kuat dengan agen laku pandai, ada yang kuat dengan misalnya layanan pembayarannya atau corporate bankingnya. Jadi justru kita melihat, kalau saya sendiri melihat, ada banyaknya kompetisi, sebenarnya diuntungi ujung-ujungnya siapa sih? Masyarakat kan, customer. Jadi adanya teman-teman kayak OVO, Dana, ya kita berkompetisi dengan baik. Dulu zamannya lagi ada banyak cashback, kita cashback bareng-bareng untuk memperkenalkan masyarakat terhadap produk uang elektronik. Yang diuntungkan balik lagi adalah masyarakat. Dan justru kompetisi itu kan mendorong inovasi dan kita jadinya tandingnya di produk nih, produk mana yang lebih bagus gitu. GoPay kita sudah punya segmen yang kita targetkan, kita sudah punya strategi. Teman-teman yang lain misalnya mau melakukan dengan strategi yang sama atau misalnya dengan strategi yang berbeda, ya itu keputusan mereka. Tapi dari kami, kita make sure bahwa kita execute well and execute fast enough untuk make sure bahwa produk-produk yang kita pakai ujung-ujungnya yang diuntungkan adalah masyarakat. Dan tentunya balik lagi strategi bisnisnya kan, kita juga monetize dengan cukup baik sehingga kita juga bisnisnya berkelangsungan dan sustainable in the long run. Arah dari pertanyaan saya itu maksudnya gini, saya ingin kalau kita ngelihat bahwa namanya bisnis itu kan harus punya strategi tadi ya. Dan strategi itu sekali lagi didesain karena itu konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita buat gitu ya. Jadi GoTo atau GoPay dalam konteks ini punya strategi tertentu karena sudah membuat pilihan main di 160 gitu ya. Nah, demikian juga yang lain-lain tadi ya, brand-brand yang lain yang saya sebut itu kan pasti juga punya strategi-strateginya gitu. Nah, apa yang ngebedain ya GoPay dengan Dana, dengan OVO misalnya? In terms of, kalau kita kan mungkin tidak pada tempatnya untuk ngebedain dari sisi fitur, keunggulan, dan sebagainya kan ya. Tapi ini kita lagi pengen belajar ilmu strateginya nih, bisnis strateginya gitu ya. Tentu aja Mas nggak bisa bicara atas nama mereka ya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang umum aja, besar gitu ya. Apa sih yang beda dari pilihan-pilihan strategi yang dibuat oleh GoPay dibandingkan dengan pemain yang lain, sehingga mendudukkan GoPay itu pada posisi yang unik, sehingga punya peluang
untuk garap pasar yang gede banget ini di Indonesia kan gitu kan. Mungkin pertama kita ngelihat kalau dari sisi GoPay kita bagian dari Goto. Nah, Goto itu mungkin bisa dibilang satu-satunya platform di Asia Tenggara yang punya lini bisnis e-commerce. E-commerce itu high ticket size tapi less frequent. On-demand services Gojek, low ticket size tapi frequent. Dan kemudian fintech, baik itu jasa pembayaran maupun jasa keuangan. Jadi sinergi dari masing-masing bisnis unit ini tuh kuat. Nah, dari situ kita juga ada data dari sisi UMKM yang ada di Tokopedia, yang ada di GoFood, yang ada di GoPay sendiri, merchant-merchant GoPay. Ada data juga dari sisi konsumen. Sehingga dari data-data tersebut nanti kita juga bisa pakai untuk kebutuhan credit risk underwriting proses, untuk membuat produk layanan keuangan yang jauh lebih accessible, jauh lebih lebih aman untuk misal kebutuhan anti fraud atau misalnya untuk kebutuhan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, keamanan data dan yang lainnya. Jadi kita lihat the uniqueness of Goto itu adalah kita satu-satunya platform di Asia Tenggara yang memang ada e-commerce, on-demand services dan fintech. Dan itu bisnisnya semua saling berkesinambungan dan kita juga alignment dan sinerginya itu sangat baik. Nah, dari situ baik lagi data, informasi yang kita ada, insight awareness terhadap user kita. Dan satu lagi, kita bisnis yang lahir dan besar di Indonesia. Harapannya local knowledge, itulah yang kita pikir ini yang harus jadi strength kita. Local wisdom, local knowledge yang ujungnya juga akan bermanfaat karena target segmen kita adalah masyarakat Indonesia juga. So, sebenarnya alasan saya nanya seperti tadi itu gini, karena ketika GoPay memutuskan untuk standalone dan menyasar completely different market. Ini different market loh, 160 juta itu kan yang tidak menggunakan Tokopedia dengan Gojek kan, gitu kan. Artinya sebenarnya kita nggak punya data tentang mereka dong. Betul. Kita nggak bisa ngambil data yang misalnya orang ini biasa belanja berapa di Tokopedia dan lain sebagainya kan. Sehingga kita nggak bisa ngasih credit scoring, quote-unquote, ataupun kasih offering services apapun pada mereka. Karena ini completely nih orang ini kita blank banget tentang mereka kan gitu kan. Sehingga kekuatan justru data dan ekosistemnya Goto dengan Tokopedia juga ada di dalamnya, Gojek dan Tokopedia itu menjadi nggak lagi terlalu ngefek kalau dalam pandangan saya. Correct me if I'm wrong. Betul, I think that makes sense. Tapi tentunya kita kan butuh waktu untuk ngebangun itu kan. Jadi misalnya kayak sekarang, misalnya ada satu user baru masuk ke dalam aplikasi GoPay, completely new user, belum pernah gitu. Masuk GoPay. Tapi sekarang dia mulai pakai fitur transfer. Dia transfer lah. Nah, selain dia transfer, habis itu dia mulai pakai fitur bayar di QRIS. Atau mungkin dia menjadi user Tokopedia. Tentunya kalau misalnya kita mau nawarin produk seperti produk layanan pinjaman yang lain-lain, kita juga nggak akan langsung kan. Kita pasti akan ngelihat juga data-data luar seperti data Slick, maupun data historical transaksi yang over time akan kita bangun. Nah, the fact bahwa kita punya ekosistem yang menjadi bagian dari keluarga kita, itu mempermudah kita untuk mendapatkan dan membangun historical data transaksi tersebut. Bayangin kalau misalnya kita hanya GoPay aja, tapi kita nggak punya akses ke data e-commerce yang sebenarnya potensi bisa kita bangun dalam beberapa bulan ke depan. Jadi memang pada saat ini, mungkin tidak ada historinya. Tapi harapannya begitu mereka udah masuk ke GoPay, dalam 6 bulan, dalam 1 tahun ke depan, kita udah punya lebih banyak insights. Kenapa? Karena use case-nya itu bisa masih dalam satu ekosistem kita sendiri, bukan dari ekosistem pihak ketiga. Gimana memanfaatkan data transaksinya users yang baru di GoPay yang belum pernah menggunakan Tokopedia ataupun Gojek gitu ya. How are they linked gitu? Supaya bisa creating value gitu. Kalau di bayangan saya soalnya masih kayak ini kan urusannya cuma transfer duit doang gitu kan ya. Kalau yang ini kan ada pembelian gitu kan. Dan yang di sini nggak pernah juga beli di sini gitu. Nah, itu gimana dalam 6 bulan ke depan kok ini bisa jadi strength untuk bisa gedein GoPay itu gimana? Misalnya kayak kita lihat, orang ini melakukan transfer seberapa banyak gitu, seberapa frequent. Jadi kan kita bisa menerka atau make an educated guess bahwa kira-kira likuiditas orang itu seperti apa. Kemudian kita lihat setelah itu dia berbelanja, mungkin nggak usah di Tokopedia atau misalnya di Gojek ya, tapi belanja di merchant-merchant GoPay, pakai QRIS. Nah, kita juga lihat, orang ini berbelanja dan misalnya belanjanya itu barangnya seperti apa. Nah, di situ ada insight-insight juga. Kita lihat juga geographical location-nya juga. Berarti itu insight yang didapat dari data yang baru dimain pada saat itu ya? Baru dikumpulin saat itu? Bukan data yang historical yang ada di Tokopedia atau Gojek ya? Bukan. Oke. Makanya tadi saya bilang, day one mungkin belum ada, tapi over time itu pasti akan kita bangun. Nanti lama-lama ketika udah
datanya udah cukup kuat di sini, baru di linknya belakangan kali ya, karena udah mulai ketahuan nih dia akan pakai apa kalau dia pakai Tokopedia gitu, beli syukur-syukur kalau misalnya orangnya bertransaksi terus dia jadi user Tokopedia atau user Gojek. Jadi kita juga melihat nggak hanya kita menyasar segmen market yang baru, tapi ini juga engine untuk acquire user-user baru di dalam ekosistem kita. Jadi tadi yang saya bilang kan, tapi barunya itu horizonnya 10 tahun gitu ya. Betul. Ya, maksudnya bukannya bulan depan dia akan belanja di sini. Enggak, tapi kita lihat mungkin dalam berapa bulan atau 1 tahun ke depan gitu. Kan kita ada 63 juta orang. Nah, kalau misalnya dalam 2 atau 3 tahun angka itu meningkat, let's say ke entahlah misalnya 70 atau 80 juta, ya tetap itu it's an achievement. Netnya itu kita nambah. Jadi kita ngelihat nggak hanya target segmen yang nanti use case-nya hanya financial services saja, tapi kalau kita bisa acquire user baru ke ekosistem kita, that's also part of the strategy. Right. Sebenarnya ada satu pertanyaan saya yang tadi belum kejawab ya, karena saya ingin nyari apakah GoPay itu menyasar segmen yang sama dengan OVO dengan Dana gitu ya. Apakah ya? Karena saya belum melakukan riset dengan yang keduanya ini ya. Apakah mereka juga menyasar yang middle low gitu atau justru yang affluent? Kalau misalnya saya lihat, saya nggak tahu, saya juga nggak bisa mengomentari banyak ya, karena balik lagi kita kebanyakan fokusnya ke diri sendiri gitu. Tapi memang selama ini kita sama beberapa pemain itu kita directly competing. Berarti selama ini memang kita segmen masyarakat yang kita sasar sama lah kurang lebih. Masyarakat kota besar, main use case transaksi. Ini yang GoPay yang udah standalone? GoPay yang sekarang, yang sebelum standalone. Yang masih nempel di yang mungkin aplikasi. Kita ngomong 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi mungkin bisa dibilang by proxy segmennya sama. Nah, ke depannya ini kita belum tahu nih. Kayak gimana. Jadi, tapi kita ngelihat it's a blue ocean out there, it's an untapped market. Ya, kalaupun mereka menyasar segmen masyarakat yang sama, ya personally saya lihat it's a good thing. Karena balik lagi kompetisi yang akan diuntungkan juga masyarakat juga dengan lebih banyak inovasi. So far kalau memang head to head-nya adalah tadi saya sebut Dana dengan OVO itu dengan GoPay yang ada dalam aplikasi Gojek dengan GoTo. Sementara GoPay akhirnya punya sendiri yang menyasar segmen yang berbeda. Sebenarnya ya kalau kita mau menduga-duga ini beda market gitu ya. Maka tadi disebut ini blue ocean ya. Betul. Gitu. Saking blue-nya itu bingung nyari ikannya di mana juga. Atau mungkin ikannya ada tapi belum kelihatan aja. Tadi yang saya ikannya ada 130 juta orang di situ. Cuma nangkapnya mungkin yang nggak mudah kali ya. Kecil-kecil gitu ya. Nangkapnya susah ya. Gampang nangkap satu hiu dibandingkan ikan kecil-kecil dalam lautan yang luas ya. Oke. Ini seru banget nih. Teman-teman, saya udah belajar banyak ya. Karena yang kita omongin ini adalah sesuatu yang kalau dalam dunia teknologi, apalagi sekarang kita ngomongin fintech ya, ini kan dinamikanya kan luar biasa. Betul. Kalau kita bicara perusahaan-perusahaan industri yang udah sangat tua, misalnya tambang, misalnya gitu kan, atau bahkan perbankan yang tradisional ya, yang konvensional, itu kan tidak semudah itu. Tiba-tiba kita ambil satu fitur, kemudian kita wujudkan menjadi sebuah app sendiri dan completely menyasar different segment gitu. Tetapi yang kayak gini ternyata udah mulai muncul juga gitu. Ya, berapa waktu yang lalu nih kita ngundang kawan kita, sebuah perusahaan asuransi dari Sinarmas, yang dia udah punya insurance company, Sinarmas, gitu. Terus ngeluarin Insurtech, gitu. Simas Insurtech, gitu kan. Itu kan hampir, sebenarnya bukan mirip lah, karena sebelumnya dia punya produk asuransi. Tapi yang menarik begitu pas dia buat Insurtech, produknya beda. Nggak sama dengan produk yang jadi dari ibunya, gitu. Karena menyasar segmen yang berbeda, dengan produk-produk yang otomatis juga berbeda. Yang itu cocok ditangkepin pakai jalur digital mobile. Kalau yang ini kan nggak, jualannya pakai agent gitu ya. Nah, yang kayak gini teman-teman semuanya, ini udah jadi bagian dari dinamika semua industri sebenarnya. Semua orang udah mikirnya tuh nggak lempeng-lempeng lagi gitu Mas ya. Semua orang mikir, kita harus growth dari mana lagi nih gitu kan. Jangan ada fitur yang bisa kita jadikan standalone jalan sendiri. Atau mungkin kita bundle malah. Kalau tadi kan unbundling ya. Jangan kita bundle deh gitu. Ini kita combine dengan Jago itu kan bundle berarti kan. Nah, ini menarik. Satu perusahaan ada yang unbundling, ada yang dibundle gitu. Wow, jadi kalau misalnya perusahaan teman-teman yang menyimak di sini udah 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir gitu-gitu aja. Nggak ada dinamika yang seru kayak gini, itu harus mulai deg-degan itu sebenarnya. Because what's actually happening dalam industri itu yang kayak gini justru. Gitu. Justru kalau kita lihat, misalnya kayak tadi contoh asuransi dengan Insurtech gitu. Pada dasarnya underlying activities-nya itu masih sama kan. Cuma kalau kita ngomong inovasi itu tuh inovasinya sisi apa sih? Ada inovasi dari sisi teknologi, delivery channel, atau misalnya kayak teknologi yang dipakai, atau inovasi dari business model gitu. Tapi kalau saya selalu berprinsip bahwa
services atau layanan-layanan yang sudah ada yang dalam tanda kutip konvensional itu tetap ada karena mereka akan menjadi base infrastructure so-called fintech industry ini. Contohnya misalnya uang elektronik kayak GoPay, OVO, Dana, ShopeePay aja kayak kita kan. Kita bisa waktu kita pertama kali keluar, wah ini metode pembayaran baru nih di mana orang bisa top up terus bayarnya di mana aja pakai QR gitu. Tapi untuk pengendapan dananya, dana float-nya itu tetap di bank-bank juga gitu kan. Karena memang bank-bank itu satu mereka heavily regulated, dua risk management prosesnya itu cukup kuat. Jadi memang mau nggak mau itu harus partneran. Bedanya GoPay adalah kita anggap kita semacam perpanjangan tangan dari bank untuk solusi pembayaran digital. Nah, sama halnya juga kalau kita lihat beberapa perusahaan teknologi atau fintech ini mereka berinnovate di bisnis model. Multi-finance misalnya. Ada multi-finance yang sifatnya misalnya seperti pembiayaan untuk beli mobil atau otomotif, pembiayaan multiguna, cicilan, produktif, konsumtif, dan lain sebagainya. Nah, ini bisnis model yang tradisional di mana proses untuk menerima pinjaman atau pembiayaannya itu tuh cukup agak panjang tradisional, dicek, BI checking, slick, segala macam, ini udah oke atau belum. Setelah itu baru saya kasih kamu kredit line. Baru pinjamannya di-disburse atau dipakai buat bayar. Sedangkan ada model baru nih, buy now, pay later. Nah, buy now, pay later pada dasarnya adalah itu kayak produk pembiayaan juga, tapi use case-nya itu satu, ketengan untuk bertransaksi. Kalau dibandingkan multi-finance yang mungkin sekali kasih pinjam itu bisa ratusan, puluhan juta, atau bahkan miliaran, ini mungkin 100-200 ribu untuk beli barang gitu. Sama pinjaman untuk konsumtif juga, tapi memang delivery channel-nya itu melalui HP atau melalui smartphone. Kita akan bahas itu nanti di episode selanjutnya, Mas. Kayaknya itu seru tuh untuk kita dalam itu. Kalau itu kita bisa ngomongin panjang lebar lah, karena itu industrinya balik lagi. Inovasinya tuh banyak banget, dan kita lihat Indonesia dalam bukan dua, tapi dalam 5 tahun terakhir, ya banyak sekali inovasi-inovasi khususnya di sektor layanan jasa keuangan ini. So, to close this episode, Mas, nanti kita sambung lagi ke episode berikutnya. Untuk episode ini, pertanyaan terakhirku deh, sejauh mana dengan GoPay akhirnya punya app sendiri, itu mempengaruhi transaksi GoPay yang ada di dalam Tokopedia ataupun di dalam Gojek app? Sebenarnya nggak ngaruh sih. Bahkan kita harapannya ini akan meningkat. Karena kita sudah ada segmen user yang memang sehari-harinya itu menggunakan aplikasi Gojek dan Tokopedia. Dengan adanya GoPay app, kita menyasar target segmen baru nih, yang memang bukan user Gojek atau Tokopedia. Kedepannya ini bisa jadi juga acquisition untuk user baru, nanti di mana mereka dalam tanda kutip akan pindah jadi user. Karena udah biasa pakai GoPay, di sana pakai GoPay juga. Gitu ya. Jadi jangka panjangnya apakah akan berpengaruh? Iya, tapi berpengaruhnya positif bukan negatif. Thank you so much, Mas Budi. Thank you. Kita lanjut lagi nanti ya episode berikutnya. Thank you.